Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Baik. Oh iya, Bapak ngecek dulu ada yang yang tidak hadir? Yang tidak hadir berapa orang di sini? Eko. Kemana Mbak? Mas Eko kemana? Gak tahu. Amel kemana Mas Faris? Gak tahu juga. Oh iya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, ada yang sudah makan pagi ini? Belum makan. Kenapa kok belum makan? Dapat energi enggak? Ada. Ya kita tuh perlu makan ya teman-teman ya, untuk menambah energi kita, untuk beraktivitas setiap hari, untuk kita kerja, untuk belajar kita memerlukan energi. Jadi kita perlu makan, teman-teman ya. Iya, Pak. Makan apa aja Mas Waris? Makan Nasi, roti. Biasanya roti apa Mas Waris? Lauknya nasi sama roti. Lauknya nasi, pautnya roti. Keren ini, baru Bapak lihat ini ya. Mas Debi tadi pagi makan apa? Belum ada, Pak. Belum ada makan, pantas pucat enggak? Oke, jadi kali ini Bapak akan belajar tentang sistem pencernaan makanan. Oke. Ada yang tahu sistem pencernaan makanan itu seperti apa? Jadi kita itu pencernaan makanan itu merupakan proses mengubah makanan dari makanan tersebut dari bentuknya besar seperti nasi, nanti kita makan, kita kunyah menjadi kecil sampai kecil dan halus dan bisa dipecah sehingga menjadi kompleks, menjadi molekul yang sederhana dan dibantu oleh enzim juga yang ada di dalam sistem pencernaan. Baik, pencernaan itu dibagi menjadi dua. Ada yang tahu apa saja? Mekanik dan kimiawi. Oke. Proses pencernaan mekanik yaitu proses perubahan bentuk makanan itu dia secara kasar menjadi bentuk kecil dan halus. Itu mekanik berarti apa yang bekerja, yang mengunyah makanan tersebut, yang mekanik. Gigi. Oke, gigi. Selain gigi ada lagi? Ya? Lidah. Oh iya. Nah, itu pencernaan secara mekanik seperti itu ya. Dia secara kasar. Kalau yang proses pencernaan secara kimiawi, yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan bantuan enzim. Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Nah, ini bisa dilihat saluran pencernaan makanan ada apa saja di situ. Coba Mbak Ive baca. Di situ sebutkan saja. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus dan usus besar. Kemudian sebelumnya tuh sebetulnya ada rektum ya, tempat untuk feses itu berlabuh. Nah, baru kemudian di anus. Berlabuh kayak apa? Kapal ya, kayak perahu. Oke. Nih, yang pertama tuh ada mulut tadi ya. Mulut itu di dalam mulut ada apa saja yang kita temukan dalam mulut selain kotoran gigi ya? Selain kotoran gigi. Oke, ada gigi, terus lidah sama kelenjar ludah, saliva. Oke, gigi ini pencernaan itu pertama mulut ya. Pertama tuh makanan waktu kita mau makan masuk kemana dulu Mas Tri? Mas apa? Faris. Gak mungkin dari anus kan? Gak mungkin. Dari mulut ya. Nah, dari mulut makanan itu masuk ke mulut. Di dalam mulut itu terdapat alat-alat yaitu seperti gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi itu fungsinya untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Oke. Kemudian ada lidah, fungsinya untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut. Aduk-aduk kayak semen tuh gitu. Gimana, Pak? Mengaduk-aduk atau menempatkan posisi makanan tersebut, misalnya kayak makan daging kita naruh di tempat di gigi geraham untuk mengunyah dan membantu mendorong makanan ya untuk menelan. Kemudian ada kelenjar ludah atau air liur, saliva ya.
berfungsi untuk membasahi makanan sehingga mudah ditelan. Di dalam ludah terdapat enzim petialin atau amilase. Fungsinya untuk apa? Oh iya, itu. Ada tulisan di situ ya. Kemudian yang kedua ada alatnya itu yaitu kerongkongan. Di dalam kerongkongan ini esofagus ya. Itu saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Jadi kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Namun di dalam kerongkongan ini atau esofagus dia terjadi gerakan. Gerakan ini disebabkan oleh otot kerongkongan yang berkontraksi secara bergelombang. Jadi dia tuh modelnya bergelombang. Jadi seperti ini makanan modelnya bergelombang kemudian menurun menuju ke lambung. Yaitu namanya gerakan apa? Peristaltik. Oke. Kemudian kita masuk ke lambung. Nah, lambung ini merupakan kantung besar untuk makanan juga. Letaknya di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Terdiri dari 3 bagian yaitu kardiak. Di bagian atas, bagian tengah itu yang membulat fundus dan bagian bawah itu namanya pylorus. Jadi ada enzim yang membantu juga dalam pencernaan makanan, yaitu pertama enzim pepsin. Pepsin ini merupakan enzim yang dapat mengubah protein menjadi molekul yang lebih kecil. Kemudian ada musin, merupakan mukosa protein yang melicinkan makanan. Kemudian renin, merupakan enzim khusus yang hanya terdapat pada mamalia, berperan sebagai kaseinogen. Jadi di dalam susu itu terdapat kasein, kemudian diubah menjadi kaseinogen, menjadi kasein. Kemudian ada HCl, merupakan enzim yang berguna untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan. Nah, kemudian ada usus halus. Usus halus ini usus kecil dia. Dia ada 3 bagian di dalam usus halus itu. Apa aja Mas Debi? Bagiannya bisa dibaca? Yang ususnya saja kan ada 3 kayak usus. Nah, duodenum, jejunum, sama ileum. Nah, di situ juga terdapat 2 muara saluran yaitu dari pankreas dan kantung empedu. Nah, di dalam usus halus ini tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan di sini dan prosesnya sangat panjang di dalam pencernaan makanan itu. Kemudian ada usus besar. Di dalam usus besar ini terdapat apa? Ada bakteri di dalam situ. Bisa dibaca Mas Devi? Bakteri Escherichia coli, yaitu bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa-sisa makanan menjadi apa? Feses. Kemudian sisa makanan dalam usus besar masuk banyak mengandung air. Karena tubuh memerlukan air, maka air tadi diserap oleh dijonjot ya di silia itu yang di usus halus. Maaf Bapak nggak bisa menampilkan gambarnya. Nah ini. Terus ada ususnya itu terdiri dari bagian naik yaitu mulai dari usus buntu appendix dan mendatar menurun dan berakhir pada anus. Nah tapi sebelum ini kan sebelum anus itu ada tempat berlabuhnya ya tadi, bukan untuk kapal dan perahu ya teman. Untuk apa? Pelabuhan apa? Feses. Oke. Nah, lubang tempat pembuangan feses dari tubuh itu anus. Sebelum dibuang kan tadi Bapak bilang dia terlebih dahulu pada bagian rektum. Dia menunggu untuk dikeluarkan. Kemudian ada nanti itu feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada 2, yaitu otot polos dan otot lurik. Jadi proses defekasi buang air besar dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya feses dapat terdorong ke luar anus, yaitu keluar ke dunia luar. Lega rasanya habis itu. Ya, kali ini saja Bapak menjelaskan materi ini. Sekarang Bapak bagi kelompoknya ya menjadi 2 kelompok saja. Ya dari Mas Faris itu berempat sampai Mbak Untung, Mbak Okta sampai Mbak Opi.
Ini kan kita 4. Oh, ini itu 4. Yang mana yang 4? Ya, data Gak boleh gitu, Aris. Kamu sih belum makan. Makanya terus. Yang dibagi 2 tadi siapa? Ngawur. Kerjakan ya. Jadi dikerjakan. Habis dikerjakan nanti kalian presentasikan hasil diskusinya. Oh ya, untuk yang nomor 2 itu ya perhatikan dulu sebentar. Yang nomor 2 itu akan tadi ada 6. Nah, itu disebutkan sama apa, dijelaskan terjadi peristiwa apa di dalam itu. 3 menit ya kalau bisa. Itu kan tadi yang Bapak jelaskan semua. Nggak susah kan soalnya kan tadi yang nggak apa Mas Dedi, ada lihat gambar itu. Itu lagi mancing emosi. Ya, kerjakan dulu. Dari komplek. Jadi tadi 2 itu sebutin aja ya. Sebutin sama jelasin sih. Terus harganya apa aja? Yang rapi tulisnya. Nanti Bapak susah bacanya. Yang ini kan ada 6 tadi. Ada berapa? 6 ya. Terus dijelasin juga peristiwa apa yang terjadi. Bisa deh. Mbak Oke. Salah namanya kan Bapak salah nama terus belum makan Bapak. Iya. Dibantu teman yang ngerjain. Yaitu penghancuran makanan. Ada yang mau ditanyain yang belum tahu jawabannya? Penghancuran makanan dari konteks sederhana. Dan juga untuk Ya, itu mancing kan tadi habis belajar pencernaan, jadi digambarkan langsung ya mancing lagi mancing keributan. Ya sudah selesai, udah ya, semenit lagi ya, semenit lagi. Ya, kelompoknya Mbak Ipe bisa maju, kita presentasikan. Tidak apa-apa, yang nomor 1 dulu. Nomor 1 presentasikan nomor 1 aja, dibaca soalnya, kemudian jawabannya. Ya, diperhatikan jawabannya. Soal pertama itu proses pencernaan dibagi menjadi 2, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama ada proses pencernaan secara mekanik, yaitu dengan bantuan mulut. Di dalam mulut sudah terbiji, lidah dan kelenjar juga. Terus yang kedua secara kimiawi, yaitu dengan bantuan enzim. Misalnya di dalam mulut terdapat enzim hialin yang fungsinya untuk mengubah amilase
Kalau yang tadi kelompoknya EP mungkin yang di mulut tuh terdapat apa aja alatnya? Gigi, kemudian lidah, saliva. Gigi fungsinya untuk mengunyah makanan. Yang tadi yang lidah. Oh ya, yang saliva. Saliva. untuk membasahi makanan. Iya, betul. Kemudian kelompoknya Mas Debi ya, bisa maju dipresentasikan nomor 2 saja. Ayo Mbak Nur dulu. Beri tepuk tangan dulu tadi Bapak lupa. Betul jawabannya sudah. Ya langsung aja dibaca. Nomor 2. Kedua, sebutkan saluran pencernaan dan jelaskan peristiwa apa yang terjadi. Yang pertama, mulut. Mulut itu penghancuran makanan dari kompleks menjadi sederhana oleh gigi, lidah, dan saliva. Dua, kerongkongan. Menghubung mulut ke lambung. Tiga, lambung itu dengan bantuan enzim. Empat, usus halus, penyerapan sari-sari makanan. Lima, usus besar, penyerapan air. Enam, anus itu tempat keluarnya feses. Ya, tadi yang kelompoknya Mas Debi, tadi sebelum masuk ke anus, tadi feses itu tempat berlabuhnya di mana? Di rektum ya. Habis itu nanti didorong ada otot sphincter ya. Terima kasih. Beri applause dulu buat kelompok Mas Debi. Ya, sebelum Bapak menyimpulkan ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, Bapak simpulkan ya. Jadi saluran pencernaan makanan itu penting untuk kita ketahui, yaitu kita untuk makan dari prosesnya, mekanismenya. Pertama dari mulut. Di dalam mulut tadi kita menemukan adanya gigi, lidah, dan air liur dan fungsinya. Kemudian masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan itu makanan masuk, kemudian terjadi gerakan peristaltik yang mendorong makanan menuju lambung. Kemudian masuk ke lambung, makanan tadi dia terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim-enzim. Tadi ada 4 enzim. Apa aja tadi enzimnya? Yang di lambung, epsin, renin, HCl, dan apa satunya tadi? Ya, musin. Kemudian masuk ke usus halus. Di dalam usus halus itu terdapat 3 bagian usus, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam usus halus tersebut terjadi penyerapan sari-sari makanan. Kemudian masuk ke usus besar. Di dalam usus besar itu terjadi penyerapan air ya, karena tubuh kita tuh memerlukan air yang cukup banyak. Jadi makanan yang feses tadi udah masuk ke usus besar, diserap kembali cairannya, yaitu air tadi diserap. Kemudian feses masuk ke dalam rektum. Rektum itu tempat berlabuhnya atau tempat pemberhentian terakhir atau terminal terakhir untuk menuju ke dunia luar melalui anus. Mungkin itu saja. Baik. Sebelum Bapak tutup, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.